Kalau misalkan ngucapin selamat Natal itu kira-kira masih toleransi atau sudah kelewat batas toleransi, Mas Aras? Artinya apa? Yang berbeda itu bukan agamanya, tetapi penafsiran terhadap ajaran agama. Ini yang perlu dimoderasi, bukan agamanya dimoderasi, orang yang dimoderasi. Dia miring kiri, miring kanan, dia harus dimoderatkan. Itu poin penting tuh, menjadi berkat untuk sesama, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Bukan hanya agama yang meminta kita untuk saling toleransi, tetapi ketika misalnya kita kembali ke budaya kita masing-masing, tidak ada satupun budaya yang menentang namanya toleransi dan saling menghormati. Kita jangan membalas kejahatan. Menjadi kejahatan. peacemaker ya Bang Peacemaker, ya, bukan ya. troublemaker. Ya itu poinnya, peacemaker. Itu poinnya. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah, sebuah tempat di mana kita akan ngobrolin segala sesuatu yang mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman, tetapi ternyata hal itu adalah hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Dan kita sangat senang hari ini kita kembali kedatangan narasumber, seorang aktivis lintas agama dan seorang pendiri dari sebuah komunitas yang bernama Mahabah Institute for Peace and Goodness. Selamat datang Bang Ferry. Terima kasih untuk undangannya kembali. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya, terlihat dari wajahnya yang bersinar-sinar. Terima kasih. Dan narasumber tamu kita pada hari ini spesial, kita datangkan jauh-jauh dari provinsi sebelah, dari Jawa Barat. Selamat datang Bapak Muhammad Aras Prabowo. Terima kasih banyak atas undangannya. Kita agak serem nih waktu dengar nama akhirnya. Tapi ternyata pas kita lihat, wah sangat bersahabat ya. Sangat bersahabat orangnya. Ya, Bang Ferry. Ya. Jadi teman-teman, Mas Aras ini adalah seorang dosen, seorang pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan aktif juga sebagai pengurus ISNU. Silakan disampaikan kepanjangannya, ya, Mas Aras. Pengurus ISNU, pengurus pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Oke, boleh lebih kencang lagi Mas suaranya? Pengurus pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi teman-teman, saya memberikan waktu kepada Mas Aras, padahal saya lupa singkatannya. Makanya kita kasih ke Mas Aras. Dan Mas Aras, tadi kita sempat bincangkan, Mas Aras sebenarnya dosen atau pengajar? Oke. Iya. Karena Mas Aras sampaikan ada perbedaan kan, dosen dan pengajar. Boleh Mas? Ya, kalau Silakan. dosen itu kan sesuai dengan peraturan terkait dengan dosen itu punya tanggung jawab tridharma perguruan tinggi. Oke. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke. Tapi kalau pengajar hanya tanggung jawab pendidikan aja, hanya mengajar saja. Oke. Walaupun nggak jelas ngajarnya di mana. Iya. Semua bisa mengajar. Kalau dosen sudah lebih jelas kan, ngajarnya pasti di universitas. Itu penjelasan untuk kaum awam. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita. Mas Aras, langsung saja nih. Kalau kita ngomongin soal perbedaan di tengah-tengah keberagaman agama, Mas Aras. Kalau semua pada dasarnya agama ini mengajarkan kebaikan ya, Mas Aras. Betul nggak? Betul. Setuju ya? Setuju. Bang Ferry setuju kan? Setuju. Ya, kenapa ini kita tanyakan? Ya. Takutnya nggak setuju kan? Jadi bingung nanti kita. Nah, menurut Mas Aras sendiri, kenapa perbedaan agama itu, bahkan agama itu seringkali justru menjadi sumber konflik nih? Padahal katanya semua agama mengajarkan kebaikan. Gimana tuh, Mas Aras? Menurut saya perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Oke. Mas Ferry, Mas Albert sampai di sini kan itu konsekuensi dari perbedaan. Ya. Kalau misalnya tidak berbeda antara ibu dan ayahnya, kita nggak bisa ketemu di sini. Betul. Nah, itu salah satu Betul. konsekuensi perbedaan. Nah, ketika kita lihat dari jauh, setiap umat manusia, khususnya kita di Indonesia itu memiliki konsep ketuhanan. Nah, ada beberapa agama termasuk Islam, Kristen dan lain-lain, dan saya kira itu diakui oleh negara dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai termasuk perbedaan agama itu. Oke. Saya kira itu. Oke. Terus
saya pertajam deh Mas. Kan kita akui nih bahwa agama kita itu kan beda-beda. Mas Aras Muslim, Bang Ferry Kristen. Kemudian ada lagi teman-teman yang Hindu, teman-teman yang Buddha, teman-teman Konghucu, dan banyak lagi ragamnya. Semuanya mengajarkan kebaikan, Mas Aras. Betul, ya? semua mengajarkan kebaikan. Nah, kenapa malah kita yang meyakini agama ini sering ya berantem lah gitu antar sesama pemeluk agama yang berbeda? Itu biasanya karena apa sih, Mas Aras? Saya kira menurut pengalaman Mas Aras deh, atau menurut analisa Mas Aras? Ya, saya kira begini ya, sumber perbedaan dan perpecahan terkait soal agama, sebetulnya kalau kita lihat dari dalam itu bukan agamanya ya. Saya kira agama kita semua setuju bahwa saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Tidak ada agama satupun yang tidak setuju dengan itu. Tapi ketika agama itu diturunkan ke penganut, nah ini yang terkadang menjadi persoalan. Artinya apa? Yang berbeda itu bukan agamanya, tetapi penafsiran terhadap ajaran agama. Nah, saya kira disinilah sangat penting kita sebagai masyarakat umat beragama, entah tokoh agama, tokoh adat, tokoh yang lain, punya tanggung jawab terkait bagaimana memahamkan agama kepada pengikutnya, kepada masyarakat secara umum, sehingga agama itu tidak menjadi sebagai sumber tadi yang dikatakan itu sebagai konflik itu. Artinya apa? Bahwa peran tokoh agama sangat penting untuk bagaimana memahamkan para jamaahnya, para pengikutnya, untuk mengatakan bahwa toleransi itu sangat penting, kemudian saling menghormati sangat penting, dan memang perlu kita pahami bahwa agama itu kan sektor privat. Artinya kalau sektor privat itu sesuatu yang tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Saya kira itu. Nah, ini saya yang berasa ini semakin cepat diskusinya atau gimana? Mas Aras, masih sama Mas Aras nih. Kalau menurut pandangan teman-teman Muslim sendiri, itu gimana tuh, Mas? Terkait dengan bahwa sebenarnya agama ini sebagai sumber kebaikan atau sebagai sumber konflik. Baik. Dari teman-teman Muslim nih. Sebelum kita Bang Ferry, sabar ya Bang Ferry. Silakan Mas. Di Islam sendiri kan sudah jelas disampaikan di Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa agamaku, agamamu, agamamu. Artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada umatnya, khususnya umat Muslim itu, bahwa bagaimana menghargai antara agama yang kita anut dengan agama yang dianut oleh orang lain. Nah, terkait sebetulnya toleransi, bukan hanya agama yang bisa merekatkan kita. Misalnya terkait juga nilai-nilai budaya. Kebetulan kami dari Sulawesi Selatan, suku Bugis. Di dalam nilai-nilai budaya Bugis itu sangat ditekankan terkait dengan kasih sayang. Misalnya ajaran agama di saudara kita di Kristiani terkait kasih sayang. Ada satu ungkapan di dalam budaya Bugis namanya pace. Ya. Kalau bahasa Makassar, kalau bahasa Bugis passe. Passe itu di dalam budaya Bugis sikap kolektif. Artinya apa? Inilah dasar perilaku manusia Bugis atau orang Bugis untuk berinteraksi kepada sesamanya. Salah satunya itu adalah sipakatau, saling memanusiakan. Sipakainge, saling mengingatkan. Sipakalebih, saling menghormati. 3 ya tadi ya? Ada 5. Ada 5. Saling membantu dan lain-lain. Artinya apa? Bahwa untuk membuat indah ya masyarakat Indonesia itu sebetulnya kita tidak hanya direkatkan oleh nilai-nilai agama, tetapi juga direkatkan oleh nilai-nilai budaya. Luar biasa, langsung padat. Memang beda, memang kalau dosen yang ngomong ini beda dengan pengajar. Kalau saya pengajar nggak jelas ngajarnya di mana, nggak seperti itu ya. Bang Ferry silakan. Kalau dari teman-teman kita Kristen nih, gimana? Agama itu sumber damai, sumber kebaikan, atau sumber konflik? Sebetulnya arti agama itu A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama nggak kacau. Ini akronim lagi nih ya Bang ya. Agama memang A tidak. Jadi, nah mengapa ada yang
status agama bikin kacau. Sebetulnya inilah ada yang namanya truth claim. Dia merasa benar, orang lain salah. Inilah biasa sumber konfliknya. Oke. Saya yang benar, kamu yang salah. Eksklusif kan, eksklusif. Nah, ini yang kadang-kadang makanya di ranah moderasi beragama ini yang perlu dimoderasi. Bukan agama aja dimoderasi, orang yang dimoderasi. Dia miring kiri, miring kanan, dia harus dimoderatkan. Karena inilah yang miring-miring ini yang kadang bikin sumber konflik. Dan sedikit saja. Menurut pengakuan Dr. Gugun Gumelar waktu kami ke Istiqlal, bahwa itu minoritas ya dari kami itu Pak yang membuat sering konflik pertikaian. Jadi ini yang perlu dipahami ya. Adanya truth claim, merasa diri benar, dia yang salah. Ini padahal sebetulnya kalau kita paham nilai-nilai apalagi itu di Kristen itu ya, dia harus mengasihi sesama manusia. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia kan tidak dikatakan ya manusia, siapa manusia sini ya? Saudaraku di Muslim manusia, saudaraku di Hindu, saudaraku di Buddha, itu manusia, kita harus mengasihi. Jadi enggak ada pusat konflik kalau kita mau mengintegrasikan agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tidak akan ada konflik. Sehingga orang beragama bukan saja informatif, dia transformatif, mengubah dirinya. Jadi dia menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada konflik itu. Iya, menjadi berkat untuk sesama ya. Iya. Oke. Itu poin penting tuh, menjadi berkat untuk sesama, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Wah, luar biasa Bang Ferry. Dan kalau misalkan kita perdalam, Bang Ferry dan Mas Aras, ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya kita perlu untuk toleransi. Kok sepertinya ya? Kita harus toleransi nih. Toleransi dan saling menghormati. Mas Aras, sebenarnya beda nggak sih antara toleransi dan menghormati orang lain? Atau ada lagi kan sebuah istilah, toleransinya kebablasan nih, seperti itu. Kira-kira gimana tuh menurut Mas Aras? Tadi yang menarik juga disampaikan oleh Bang Ferry, bahwa manusia, sebaik-baik manusia itu yang membawa berkat. Kami juga di Muslim ada perintah seperti itu, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya apa? Di dalam konteks ini baik agama saya maupun agama Bang Ferry itu sepakat ada titik temu mengenai bagaimana kita berbuat baik sesama manusia terkait dengan toleransi dan saling menghormati. Nah, tentu konsekuensi ketika kita jangankan hidup berbangsa atau bermasyarakat sama seperti di Indonesia, kita di dalam satu ruangan untuk misalnya hanya 2 orang itu perlu ada toleransi, perlu ada saling menghormati, karena lebih dari 1 orang. Artinya apa? Bahwa sikap toleransi itu adalah konsekuensi sosial ketika kita hidup beragama, kemudian hidup beragam. Nah, dan saya kira itu yang sangat penting dilakukan di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu ya mungkin yang sering muncul hanya konflik agama, tetapi pada dasarnya Indonesia itu juga kita punya budaya. Tetapi kenapa kemudian kita bisa dipersatukan oleh Pancasila? Ya karena kesadaran dan toleransi serta saling menghormati itu menjadi sebuah titik temu, dan itulah Pancasila. Nah, saya kira itu di dalam interaksi bernegara, di dalam interaksi sosial, toleransi dan saling menghormati adalah satu kesatuan. Dan ketika kita misalnya lihat tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya agama yang meminta kita untuk saling toleransi, tetapi ketika misalnya kita kembali ke budaya kita masing-masing, budaya mulai dari Aceh sampai dengan Papua, tidak ada satupun budaya yang menentang namanya toleransi dan saling menghormati. Salah satunya tadi ya saya sebutkan, kebetulan saya dari Bugis. Nah, salah satu di Bugis itu yang disampaikan kasih sayang itu sikap kolektif itu salah satunya adalah saling memanusiakan, sipakat tahu, sipakat ingat, dan sipakat lebih. Oke. Kalau di suku lain ada yang namanya Tepo Seliro. Tepo Seliro. Iya, boleh tebak tuh dari suku mana ya. Boleh nanti di kolom komentar disampaikan. Kalau dari Bang Ferry sendiri,
Gimana Bang? Jadi Apakah begini. toleransi itu berbeda dengan menghormati, atau ada nggak nih batasan antara toleransi dan menyetujui keyakinan agama lain? Iya, jadi begini ya, toleransi itu sebetulnya menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, keyakinan dengan kita. Itu satu keniscayaan, Oke. sudah mesti. Tapi sebetulnya ada yang tidak bisa ditoleransi ya. Saya tidak Contohnya? mungkin saya mau diundang Mas Aras, saya ikut sholat juga di dalam. Saya tidak bisa toleransi di situ. Jadi keyakinan itu sebetulnya tidak bisa ditoleransi. Saya ini itu yang perlu dibatasi. Berarti ada batasannya Ada ya. situ yang perlu. Itu kadang yang toleran itu saya menghargai tadi nilai kemanusiaannya, nilai sosialnya, culture-nya, itu saya perlu toleransi. Saya menghargai suku ini ya. Bahkan kita perlu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, saya hargai situ. Jadi seperti suku Bugis, saya ada Bugis Toraja campuran 4 suku saya di sana. Lalu saya punya anak mantu di Manado, lain lagi dah punya. Jadi saya harus bertoleransi, beradaptasi dengan mereka. Nah, itulah cara kita menghormati, dan itu batasan toleransi tadi. Keyakinan nggak bisa. Oke. Iya. Kalau dari Mas Aras gimana tuh Gitu. batasan toleransi Iya, tuh? itu Langsung yang contohnya Mas maksudnya, Aras. ya. Contoh sehari-hari tuh. Baik, Gimana? tadi saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ini kan ada 2 dimensi. Jadi ada 2 dimensi. Pertama sektor privat dan sektor Ya, sosial. betul. Artinya apa? Semakin mampu kita mempersepsikan 2 sektor ini, irisan atau potensi konflik antara sesama manusia, saya kira juga semakin bisa kita perbaiki. Terkait misalnya soal agama, terkait dengan amalan dan lain-lain, bagaimana kita menyampaikan atau bertuhan kepada Tuhan kita masing-masing, itu kan sektor privat. Ya. Artinya apa? Jangankan yang berbeda agama, sesama Muslim saja kita menghargai sektor privat. Dia sholatnya dan lain-lain, kapan dia sholat, tentu kita sangat menghargai. Karena apa? Sektor privat yang saya maksud ini adalah hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan. Nah, baik saya maupun orang lain, bahkan sesama agama, apalagi berbeda agama, harus menghargai sektor privat ini. Nah, terkait dengan toleransi dan saling menghormati, menurut saya ini adalah sektor sosial. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita hidup lebih dari satu orang itu, nilai toleransi dan saling menghormati itu wajib ada di antara kita. Karena kalau misalnya tidak ada di antara kita, tentu ada gesekan, ada potensi konflik dan lain-lain. Makanya kemudian saya sampaikan bahwa terkait sektor sosial ini, saya kira semua pemuka agama, semua tokoh adat harus memiliki satu visi yang sama untuk bagaimana memahamkan dan bagaimana membuat jamaahnya, pengikutnya untuk saling menghargai, khususnya di sektor sosial ini. Saya kira itu. Kalau mau tepuk tangan boleh. Nggak apa-apa ya, kita santai aja. Mas Aras, ini pertanyaan boleh dijawab, boleh nggak Mas? Kalau menurut Mas Aras sendiri nih, atau teman-teman Muslim deh, kalau misalkan ngucapin selamat Natal itu kira-kira masih toleransi atau sudah kelewat batas toleransi, Mas Aras? Terkait dengan ucapan selamat Natal, kami di Muslim debatable. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan saya kira juga kita menghargai, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Nah, terkait dengan ucapan Natal itu kan sangat sosiologis menurut saya, sangat kontekstual. Ya. Kalau misalnya kita ucapkan dalam konteks iman, saya kira tidak bisa. Tetapi kalau di dalam konteks sosial, menghargai perbedaan agama, saya kira itu juga tidak masalah. Karena apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa keimanan kita, baik mungkin di saudara kita di Muslim itu kan tidak dipengaruhi oleh orang lain, bahkan istri kita, anak kita, karena hubungan kita dengan Tuhan, sikap interpersonal kita dengan Tuhan. Jadi saya kira menurut saya tidak ada masalah kalau saya pribadi karena menurut saya itu adalah bagaimana menghargai, menghormati, dan itu adalah bukti bahwa kita menganggap saudara kita ada di sekitar kita.
luar biasa. Langsung adem Iya. Indonesia. Iya. Kalau ini Mas Aras, kita ngomong-ngomong soal yang paling benar nih Bang Ferry. Sebenarnya bukan di agama saja, sering kali ada orang merasa paling benar. Dalam sebuah hubungan pun juga sering kali ada yang merasa paling benar. Tapi kita nggak akan curcol hari ini. Kita langsung tanya deh ke Bang Iya, Ferry atau iya. Mas Aras. Mas Aras, kan sering kali orang merasa paling benar. Di agama juga kan kita kan sering menjumpai ada orang-orang yang merasa bahwa agamanya paling benar. Nah ini Iya. gimana nih Mas Aras menyikapi fenomena seperti itu kalau dari pandangan Muslim sendiri dan nanti ke Bang Ferry kalau menurut pandangan Kristen. Silakan, Mas Aras. Terkait fenomena itu sebetulnya kan bukan hanya di Indonesia ya. Yes. Konflik dan fenomena antara satu agama atau agama yang lain, bukan hanya agama. Kalau kita lihat paling mikro sesama agama, Yes. ada juga yang Mm. seperti itu merasa yang paling benar, dan itu fenomena global ya. Kebetulan saya lama di lembaga terkait dengan radikalisme dan terorisme. Oke. Ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa fenomena yang menganggap dirinya benar dan yang lainnya salah, itu bisa kita anggap sebagai radikalisme. Dan radikalisme itu bukan hanya di satu agama, tetapi hampir semua agama ada yang bersikap atau mempersepsikan agamanya secara ekstrim seperti itu. Ada tipologi yang kita dapati dimanapun suatu negara, ketika di dalam suatu negara itu memiliki dominasi, mohon maaf, agama tertentu, pasti ada juga yang seperti itu. Begitu pula kita di Indonesia, misalnya di Indonesia kita menjumpai fenomena seperti itu, misalnya di kalangan Muslim, itu adalah tipologi yang biasa terjadi di negara-negara dengan konsekuensi mayoritas seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa fenomena seperti ini lahir karena pemahaman keagamannya. Gitu. Tadi kita sudah baik saya maupun Bang Ferry menyampaikan bahwa salah satu pegangan kita baik di Muslim bahwa disampaikan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, saya kira fenomena seperti ini yang menjadi PR kita masing-masing, siapapun ya, untuk bagaimana memahamkan agama itu. Ketika sektor privat ya tentu kita harus prosedural ya, sesuai dengan kitab suci kita yang kita miliki seperti apa mekanismenya. Tetapi di dalam sektor sosial saya kira harus menghargai masyarakat atau perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya di Bugis ya, saya kebetulan banyak mengilhami tata laku di sosial. Di Bugis itu ada namanya konsep Cedinatau ya. Bugis itu percaya bahwa manusia itu hanya satu. Yang banyak itu hanya rupanya gitu. Jadi yang membedakan antara saya sama Mas Albert, Mas Ferry itu hanya rupanya. Tetapi konsepsi yang ada di dalam diri kita itu satu. Gitu. Makanya kemudian ketika misalnya saya menyakiti Mas Albert, ketika kita kembali kepada konsep hanya satu manusia, itu sama seperti saya menyakiti diri sendiri. Dan itu Mas Albert. Luar biasa, saya tepuk tangan dulu ini Mas Aras. Ya. Saya baru dengar soalnya. Ya, saya pernah diskusi sama guru kita, mungkin Bang Ferry juga tahu, Pak Ishak Ngeljarata. Pak Ishak. Ya. Itu salah satu pendeta dan tokoh yang sangat dikagumi di Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan seperti ini bahwa semua agama di Sulawesi Selatan harus berterima kasih ke budaya Bugis Makassar secara umum. Karena apa? Sebelum agama masuk di Sulawesi Selatan, kalau Islam dia masyarakatnya sudah Islami. Kemudian agama Islam masuk. Begitu pula juga agama yang lain. Artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa antara agama, nilai budaya itu memiliki satu tarikan napas yang sama. Baik terkait saling menghargai, toleransi, dan lain-lain. Dan itu konteks
sosial. Dan saya kira itu tadi bahwa ketika ke ranah privat, ya itu yang tidak bisa kita berlakukan. Apa yang menjadi standar kita secara pribadi nggak bisa saya berlakukan ke Bang Ferry, karena itu pasti akan ada egoisme di situ. Betul, dan ujungnya akan konflik. Akan ada Iya, konflik. Oke. Saya kira itu. Nah, Terima kasih Mas Aras. Banyak loh istilah-istilah yang Mas Aras keluarkan tadi. Iya, dan saya sepertinya baru pertama kali ini dengar. Bang Ferry, gimana nih? Bagaimana kita bisa tetap menjaga iman pribadi kita di tengah-tengah keberagaman ini tanpa merendahkan atau menghakimi orang lain? Jadi gini, tadi kan ada namanya truth claim, merasa agamanya benar. Nggak apa-apa, tapi itu di lingkungan Anda sendiri, jangan diumumkan. Saya yang benar, itu yang bahaya, sehingga mau berlain. Ya paham, kita kan masing-masing anggap agama kita benar, kan? Tapi jangan dikonsumsi publik. Jangan diumumkan ya, itu gitu. karena mengganggu keberagaman. Jadi kita ini harus bersatu dalam perbedaan, harmoni dalam keberagaman. Jadi untuk itulah saya punya komunitas itu Mahabbah Institute. Itu komunitas lintas agama itu salah satu itu dia punya motto faithful and respectful. Jadi kita masing-masing meyakini agama kita jangan terganggu dan menghormati agama orang lain, respectful kepada orang. Jadi itu kami ini jalankan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja sebatas motto. Jadi contohnya ketika kami berjalan bersama, sudah sholat, jam, mampir kami di mobil, kami menunggu di mobil. Karena kami juga berdoa di mobil. Kemudian ketika kami bermalam, kami bangunkan sudah sholat. Oh iya, dia sudah jam ini. Itu respeknya pada. Sehingga sampai sekarang kami bina komunitas agama itu, kami saling menghormati satu yang lain. Tidak ada lagi dia mengucapkan, kalau teman-teman muslim, kalau sudah malam Sabat, selamat hari Sabat, Sir. Iya, karena sudah terbiasa kami juga mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri. Dan itu sampai sudah, sekarang sampai ya? sekarang. Okay. Jadi itulah yang kami bina di Mahabbah Institute dan kita harapkan itu berlangsung terus sampai dengan besok, lusa, dan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tuhan memberkati. Baik, Mas Aras, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kalau damai di tengah keberagaman ini, sebenarnya ini bisa terjadi otomatis atau memang perlu kita didik nih dari bibit-bibit awal, kemudian ada trik-triknya yang mungkin bisa kita jalankan? Kalau terkait dengan damai di dalam keberagaman, saya kira bukan sesuatu yang mustahil, khususnya di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat dari konteks pendidikan, sebetulnya kan konteks pendidikan paling awal yang menanamkan nilai-nilai keberagaman, sopan santun kepada anak-anak kita itu kan di lingkungan keluarga. Artinya apa? Bahwa terkait nilai-nilai toleransi, saling menghargai perbedaan agama dan lain-lain. Kalau misalnya setiap keluarga sepakat terkait itu, saya kira nanti generasi selanjutnya juga akan meneruskan nilai-nilai itu. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry bahwa ada sebuah komunitas, kemudian komunitas itu membudayakan perbedaan itu, kebersamaan itu, toleransi itu, akhirnya bisa hidup. Artinya sebetulnya itu kan dialog ya, perbedaan itu dialog ya. Selama kita bisa berdialog antara lintas agama, kemudian sesama umat beragama, saya kira keberagaman dan kita hidup toleransi, saling menghargai di Indonesia itu saya kira sangat memungkinkan, dan kita memiliki fondasi yang sangat kuat ya. Kehadiran Pancasila itu adalah saya kira fondasi yang sangat kuat, modal yang sangat besar yang kita miliki itu untuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang beragam dan saling menghargai di Indonesia. Dan saya kira diakui oleh dunia internasional banyak sekali. Ya, kemarin di Istiqlal dari Vatikan Paus hadir. Salah satunya juga menghargai atau melihat bahwa ada sisi unik di Indonesia ini, yaitu bagaimana menjahit
keberagamaan. keberagamaan. Nah, bukan hanya Paus, misalnya negara-negara Timur Tengah, misalnya yang kita lihat dalam tanda kutip konfliknya luar biasa, padahal hanya satu agama di sana berbeda dengan kita, juga pelajar ke Indonesia. Artinya apa? Tinggal bagaimana memang dialog. Ya, menurut saya soal konflik yang ada itu perlu dialog. Nah, di dalam struktur dialog itu kan ada juga struktural, ya. Artinya apa? Misalnya terkait dengan Kementerian Agama yang membawahi terkait hubungan lintas agama, kemudian peran organisasi-organisasi, ya, di setiap keagamaan memiliki organisasi keagamaan, baik misalnya di Islam punya Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah. Nah, saya kira membangun komunikasi lintas organisasi, lintas agama di akar rumput, saya kira akan meminimalkan gesekan dan konflik yang terjadi. Dan saya selalu berpikir bagaimana setiap kelompok keagamaan itu memiliki tanggung jawab terhadap jamaahnya. Misalnya komunitas A, dia memiliki tanggung jawab terhadap jamaahnya, khususnya di dalam memberikan pemahaman, memberikan visi misi organisasi terkait dengan bagaimana pentingnya toleransi dan saling menghormati perbedaan, khususnya perbedaan keagamaan. Oke. Mantap sekali. Dan ini ya, Bang Ferry, kalau dari teman-teman kita Kristen nih, pesan damai seperti apa sih yang ingin disampaikan terkait dengan keberagaman agama ini? Sebelum nanti saya akan tanya lagi Mas Aras satu pertanyaan penting. Ada pesan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Di dalam, kalau tidak salah itu Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang pembawa damai. Itu di atas bukit dia pesan pada mereka. Karena Yesus juga mendidik, mengedukasi murid-muridnya ini lama loh. Itu punya pola pikir yang sedikit agak radikal, menganggap orang lain kafir pada waktu itu. Sehingga Yesus datang, itu merobohkan tembok pemisah itu. Sehingga dia merangkul itu menjalani daerah kafir Samaria waktu itu. Murid-muridnya, jangan lewat situ, itu musuh kita. Tidak, kita lewat situ. Nah, itu Yesus meruntuhkan tembok. Sehingga dipesan pada muridnya, berbahagialah orang peacemaker, bukan troublemaker. Berbahagia orang pembawa damai. Nah, inilah yang pesan inilah sampai diteruskan oleh murid-muridnya, pesan-pesan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah musuhmu, berilah makan minum musuhmu. Itu pesan-pesan yang sangat sakral. Itulah sebabnya terus diaktualisasikan di teman-teman Kristen. Kita jangan membalas kejahatan. Menjadi peacemaker ya Bang ya, bukan troublemaker. Ya, itu poinnya, peacemaker. Itu poinnya. Dan sebenarnya Bang Ferry dan Mas Aras, kalau kita ngomongin soal toleransi, itu kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang tuh, kan banyak tuh Mas Aras penutupan rumah-rumah ibadah, atau ada golongan tertentu yang ingin beribadah tapi di demo, atau yang sedang beribadah dibubarkan, atau yang lagi mau buat rumah ibadah dipersulit. Nah, itu gimana tuh Mas Aras pandangannya dan Bang Ferry? Dari Mas Aras duluan deh. Baik, terkait dengan fenomena terjadi misalnya penutupan rumah ibadah, atau misalnya dalam tanda kutip menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah, tentu saya selaku umat Muslim juga tidak menginginkan seperti itu ya. Kita sangat khawatir untuk bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi. Cuma memang perlu kita pahami, karena selain kita beragama, kita juga bernegara. Tentu dari sisi yang lain terkait dengan karena kita memiliki kesepahaman bernegara, tentu harus melalui prosedur, mekanisme ya. Karena kita tunduk dan kita sepakat di dalam konsensus negara.
Nah, terkait dengan keberagaman, kita Iya. juga memiliki konsensus keberagamaan. Tentu di dalam proses ini tidak seprosedural sama seperti ke negara ya, Iya. izin dan lain-lain, pendirian dan lain-lain. Tetapi konsensus keberagaman ini mengedepankan dialog, Kemanusiaan ya. kemanusiaan, ya. Nah, makanya kemudian saya tadi sampaikan bahwa dialog itu kita ini setiap forum keagamaan memiliki komunitas-komunitas ya, Betul. baik di Muslim maupun non-Muslim misalnya. Nah, ini sebetulnya hubungan yang sangat strategis menurut saya dan terkadang melampaui struktural ya. Oke. Masalah yang tidak bisa selesaikan di struktural terkadang diselesaikan Di tempat itu di ya. tempat itu. Oke. Nah, saya kira baik hubungan komunikasi dengan negara lewat perizinan, kemudian membangun dialog antara lintas agama itu sangat penting. Dan tentu yang juga paling penting itu bagaimana menyampaikan atau memberikan pendidikan toleransi kepada anak-anak kita. Karena apa? Pendidikan toleransi kepada anak-anak kita ya, Mas Aras. khususnya di keluarga. Artinya apa? Kita kan secara secara negara kita patuh dan taat hukum negara, tetapi kita sebagai negara punya tanggung jawab di sekitar kita, yaitu keluarga kita, Oke. untuk membangun sikap saling menghargai, sikap toleransi. Nah, ketika itu terpupuk dari bawah, dari dini. lingkungan keluarga, kemudian itu berkembang ke lingkungan wilayah sampai dengan lingkungan yang lebih luas, saya kira nanti setiap anak-anak kita mungkin sudah tidak bertanya lagi apa agama kamu, Iya. tetapi sudah melampaui itu, sudah melihat bahwa ini saya sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia, sama-sama ini. Tidak lagi Oke. bertanya hal privasi misalnya begitu. Oke. Mantap sekali. Luar biasa. Iya. Kalau dari teman-teman Jadi Kristen gimana Bang jadi Ferry? gini, saya membangun komunitas itu edukasi juga. Saya dengan Prof Galib, dia Majelis Ulama Sulawesi Selatan, kami buat akar rumput. Kemudian anaknya dengan anak saya, kami kirim ke Bandung mempelajari dan cucu saya, jadi kami sudah kader dari anak ke cucu. Jadi itu perilaku kedua cucu ini kami biasa tampilkan di forum-forum. Inilah pendidikan kaderisasi, toleransi, beragama, dan itu sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara kita ini. Ini yang paling penting, kita harus di tengah-tengah perbedaan seperti ini. Kemudian kita harus perbanyak perjumpaan. Ini yang jarang dilakukan. Kalau sudah ada gap bagi saya, kehidupan saya sehari-hari memang sering adakan perjumpaan. Jadi yang miring-miring sedikit itu kadang-kadang paham. Karena tidak berjumpa, ada prasangka, ada prejus. Inilah prasangka ini kita harus hindari. Salah satu kita hindari itu berjumpa, berdialog, bukan ruang-ruang dialog. Jadi setiap kali kami ada kasus, kalau kami di Makassar, kasus-kasus itu cepat kami di rumah singgah kami ada di situ. Kami tuh punya rumah Indonesia, rumah cinta Indonesia. Di situ kami bahas persoalan-persoalan yang rumit negara kita, sehingga anak-anak yang hadir di situ ada dari komunitas. Kalau di Islam sendiri ada Wahda, ada ini. Pernah ada ikut satu HTI, kami bahas betapa pentingnya ini kita menghargai ya perbedaan, dan memang terasa. Jadi memang mesti itu berjumpa. Salah satu itu kan nilai-nilai intoleran itu berjumpa. Saya ini kadang-kadang ya, mungkin ada teman saya dari awalnya dia di yang radikal, akhirnya kami saling berangkulan satu sama lain. Enak ya gini ya Pak Pria, enak. Jadi memang kadang-kadang ya kita cuma bergaul sama-sama kita. Padahal di seberang itu sebetulnya ada salah paham. Karena ada salah paham, kadang-kadang muncul paham salah. Ya, itu yang kadang-kadang yang terjadi ya. Itu yang saya kira orang Indonesia ya, itu punya namanya manajemen politik etis, politik balas budi. Kalau kita baik pada orang itu,
dia akhirnya dia tahu, oh itulah tadi kita sebetulnya sendiri aja. Karena kita ini beragam, akhirnya apa? Timbullah begitu tafsir-tafsir sehingga muncul agama ya. Dan menariknya Bung Albert dan Aras, di catatan di Alkitab ini yang saya kembangkan Pak. Di buku terakhir di Alkitab Wahyu 7 ayat 9, di situ tertulis bahwa surga dihuni oleh terdiri dari bangsa, suku, bahasa yang berbeda. Makanya itu yang kita harus kembangkan Pak, kehidupan yang begini, sehingga kita bisa bermanfaat bagi seluruh manusia. Entah latar belakang. Itu saya di buku saya yang terakhir itu akseptensi, dari kata cinta, itu akseptensi, menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. Luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir ngobrol-ngobrol kita Bang Ferry dan Mas Aras. Dan tentunya kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa keberagaman kita beragama tidak membuat kita harus saling membenci atau saling memusuhi, tetapi sebaliknya justru dalam keberagaman itulah, perbedaan agama, kita boleh saling mengasihi dan saling mencintai. Damai itu indah.